Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farita Bersemiring. Di sini saya akan membahas materi tentang siklus estrus. Yang pertama, definisi. Interval antara timbulnya suatu periode birahi ke permulaan periode birahi berikutnya memiliki ritmik yang khas pada betina yang tidak bunting. Yang selanjutnya, interval-interval ini disertai perubahan fisiologik di dalam saluran betina. Yang selanjutnya, fase atau periode estrus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fase folikuler. Fase folikuler ini terbagi menjadi dua lagi, yang diantaranya proesterus dan esterus. Yang selanjutnya fase luteal. Fase luteal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu metestrus dan diesterus. Baiklah, yang pertama ada proesterus. Proesterus ini adalah fase sebelum estrus dan fase di mana folikel tumbuh di bawah pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol. Sistem reproduksi memulai persiapan untuk pelepasan ovum dari ovarium, dan akhir dari fase ini betina memperlihatkan perhatiannya kepada jantan. Yang selanjutnya ada fase estrus. Fase estrus ini yaitu folikel de Graaff membesar dan matang, ovum mengalami pematangan. Yang selanjutnya, estradiol dari Vol de Graaff menyebabkan perubahan pada saluran reproduksi dengan ciri-ciri bengkak, merah, dan tegang dan juga berlendir. Terjadinya penerimaan terhadap jantan. Pada akhir fase ini, estrus terjadi ovulasi. Yang selanjutnya, metestrus. Fase segera setelah estrus. Korpus luteum atau CL tumbuh cepat dari sel-sel granulosa folikel yang telah pecah di bawah pengaruh LH. Fase ini di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh CL atau korpus luteum. Progesteron menghambat sekresi FSH sehingga menghambat pembentukan Vol de Graaff atau mencegah terjadinya estrus. Lalu terjadi persiapan uterus untuk menerima dan memberi makan embrio. Yang selanjutnya ada diesterus. Diesterus ini yaitu fase terakhir dan fase yang paling lama di antara siklus-siklus sebelumnya. Jadi fase ini adalah fase terakhir dan terlama dari siklus estrusnya. Sel menjadi matang dan pengaruh progesteron sangat nyata terhadap saluran reproduksi. Endometriumnya menebal, serviksnya tertutup, mukosa vagina pucat, mulai terjadi perkembangan folikel primer dan sekunder, dan akhirnya kembali ke proesterus. Jadi kembali ke awal dari diesterus, kembali lagi ke awal, terjadi lagi proses selanjutnya sampai diesterus dan kembali lagi ke proesterus. Yang selanjutnya ada periode siklus estrus pada berbagai ternak. Berbagai jenis ternaknya ini ada beberapa ternak, yaitu sapi, kuda, ada babi dan domba. Lalu pada sapi ini terjadi proesterus, estrus, metestrus, dan diesterus. Pada sapi, proesterusnya ada 3 hari, estrusnya 12 sampai 24 jam. Lalu metestrusnya ada 3 sampai 5 hari, diesterusnya ada 13 hari. Lain dengan kuda ini proesterusnya ada 3 hari, estrusnya 4 sampai 7 hari, metestrusnya 3 sampai 5 hari, diesterusnya 6 sampai 10 hari. Hewan yang selanjutnya itu ada hewan babi. Proesterusnya ini ada 3 hari, estrusnya 2 sampai 4 hari, metestrusnya itu 3 sampai 4 hari, dan diesterusnya 9 sampai 13 hari. Yang hewan yang terakhir ya adalah hewan domba. Proesterusnya ada 2 hari, estrusnya ada 1 sampai 12 hari, metestrusnya terjadi 3 sampai 5 hari, dan diesterusnya ada 7 sampai 10 hari. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan siklus estrusnya, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hewan yang pertama adalah hewan-hewan monoestrus, yaitu hanya memiliki 1 siklus estrus per tahunnya.
Ini contohnya adalah hewan liar. Yang kedua, hewan-hewan poliestrus, yaitu mempunyai siklus estrus secara periodik per tahun. Jadi ini dia mengalami siklus estrusnya ini secara pertahunan. Hewannya itu ada sapi, babi, dan kuda. Yang ketiga, hewan-hewan poliestrus bermusim, yaitu mempunyai siklus estrus periodik hanya selama musim tertentu dalam setahun. Contoh hewannya itu adalah hewan domba. Yang selanjutnya kita membahas tentang gejala estrus. Gejala estrus ini terjadi pada sapi. Sapi yang diumumkan yaitu sangat tidak tenang, nafsu makannya mulai menurun, dan mencari pejantan, lalu mencoba menaiki betina lain dan akan diam berdiri bila dinaiki atau pejantan atau betina lainnya. Vulvanya bengkak, merah dan berlendir, atau mukusnya transparan, mukus transparan. Yang selanjutnya ada hewan domba. Yang pertama yaitu mendekati dan memperhatikan pejantan, lalu menggoyang-goyangkan ekornya, diam berdiri bila dinaiki pejantan, vulvanya tidak oedematus dan tidak berlendir. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan selamat pagi.